Jin dan Jun Channel kembali hadir. Kali ini Jin dan Jun Channel akan membahas seputar ilmu pengetahuan teknologi informasi. Fokus kita kali ini adalah dalam dunia pemrograman atau perancangan sistem. Saya akan bahas materi paling dasar sebelum teman-teman merancang sebuah sistem. Objek yang kita bahas adalah bagaimana membangun sebuah sistem informasi penjualan sederhana. Materi ini akan berseri, bersambung, video demi video. Saya akan mulai dari video paling dasar, yaitu bagaimana tahapan awal membangun sebuah sistem dalam merancang, menganalisis kebutuhan pemrograman. Saya mengambil sebuah contoh sederhana pada sebuah toko atau pedagang yang masih menggunakan sistem nota. Oke, ini adalah contoh nota yang sudah seringkali kita lihat di mana hampir di semua toko jual beli, terutama yang sifatnya grosir atau pada beberapa material masih manual, kalian akan menemukan nota ini. Di fotokopi juga masih ada. Oke. Nah, yang pertama kita harus lakukan adalah tahapan analisa data atau analisa dokumen. Kali ini kita akan melakukan sebuah analisa dokumen di mana dokumen yang terlibat dalam proses jual beli itu adalah nota. Ketika pelanggan datang membeli barang, maka dia akan mendapatkan nota ini. Pada nota ini, kita coba melakukan sebuah analisa dokumen. Tentunya yang harus kita pahami pertama adalah kita harus paham dulu apa fungsi nota. Fungsi nota adalah sebagai alat bukti jual beli. Bukti bahwa si pelanggan sudah membeli barang dan membayar, atau bukti bahwa pedagang telah menjual barang. Biasanya nota ini terdiri dari 3 rangka: putih, merah, dan kuning. Warna putih untuk si pembeli, merah dan kuning biasanya untuk si pedagang. Bisa jadi merah ke bagian penjualan, kuning ke bagian keuangan untuk diposting dalam pembukuan. Kemudian ketika kita mendapatkan sebuah dokumen, maka ada beberapa hal yang harus kita pahami. Kapan dokumen ini terjadi? Siapa pembuat dokumen ini? Untuk siapa dokumen ini? Dan bagaimana frekuensi dokumen ini terjadi? Kapan itu terjadi? Ini adalah sebuah informasi tanggal. Pastinya ini tanggal nota ini dibuat. Ini bukan tanggal lahir. Oke. Kemudian ini biasanya ada nama petugas ya. Ini ada petugas. Siapa yang buat dokumen ini? Oke. Kemudian untuk siapa dokumen ini? Ini ada pelanggan. Oke. Apa yang dijual barangnya? Ini ada informasi tentang barang. Frekuensinya kapan dokumen ini terjadi? Ketika ada unsur pelanggan, unsur pedagang, dan unsur barang. Berarti frekuensinya setiap terjadi jual beli. Di mana terjadinya? Ketika pelanggan ada, petugas ada, barangnya ada, maka nota ini terjadi. Kalau salah satu tidak ada, pasti nota ini tidak terjadi. Contoh, ada yang mau beli dan ada barangnya tapi tidak ada pedagangnya, maka tidak ada nota. Atau barang yang dijual ada, penjualnya ada tapi tidak ada yang beli,
pelanggannya tidak ada, maka tidak terjadi nota. Atau pembelinya ada, penjualnya ada, tapi tidak ada barang yang dijual, maka nota pun tidak terjadi. Maka frekuensi terjadinya nota ini setiap terjadi transaksi pembelian. Oke, kita langsung aja bagaimana menganalisa dokumen ini. Dalam menganalisa sebuah dokumen, kita harus memahami informasi apa saja yang terdapat dalam dokumen ini. Kalau dalam nota sederhana ini jelas ada dokumen, tanggal, kapan nota itu dibuat. Oke. Siapa pembuatnya? Untuk siapa nota ini? Oke. Apa barang yang dibeli? Nah, ini informasinya. Lalu, terhadap informasi ini, kita lakukan pengelompokan informasi berdasarkan jenisnya. Informasi berdasarkan jenisnya itu, contoh, kalian punya informasi tentang teman kalian. Namanya siapa, jenis kelaminnya apa, tinggalnya di mana. Nah, itu informasi tentang teman. Tapi ketika kalian dapat informasi nama, jenis kelamin, tinggal, harga barang, nah itu ada dua informasi yang berbeda. Bahwa informasi tentang harga bukan informasi tentang orang. Nah, pada nota ini jelas ada kelompok informasi. Pertama, ada nomor nota. Ini adalah informasi tentang nota. Ini tanggal nota, informasi nota. Oke. Ada total, ini adalah jumlah. Ini informasi tentang nota. Oke. Maka nomor nota, tanggal nota, ini informasi tentang nota. Oke, maaf tulisannya jelek. Ya, informasi tentang nota. Termasuk ini juga informasi tentang nota. Lalu ada informasi tentang pelanggan. Oke, informasi tentang pelanggan atau kita sebut customer atau pembeli. Oke, bisa jadi ini nama, ini toko, ini alamat. Oke, berarti ini informasi tentang, saya singkat, pelanggan. Oke, pelanggan biar singkat. Oke. Lalu ada informasi siapa yang buat nota ini. Biasanya ada petugasnya. Ya udah, kita anggap ini informasi tentang petugas. Saya singkat dengan PTG. Oke. PTG, petugas. Oke. Lalu apa barang yang dibeli? Ini ada informasi tentang barang. Oke. Di sini saya namakan informasi tentang barang. Oke, barang yang dijual. Oke, informasi apa lagi? Sudah. Informasi tentang nota. Oke, informasi tentang nota. Informasi tentang pelanggan, siapa yang beli. Informasi tentang petugas, siapa yang buat. Dan informasi tentang barang, apa yang dibeli. Tentunya di sini ada harga, ada banyak. Nah, inilah yang namanya analisa dokumen, lalu menghasilkan beberapa kelompok informasi, yaitu kelompok informasi nota, kelompok informasi pelanggan, kelompok informasi barang, dan kelompok informasi petugas. Nah, setiap kelompok informasi ini pastinya memiliki yang namanya atribut atau informasi terkecil dari setiap objek. Ini saya sebut sebagai objek, 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 objek. Apa informasi terkecil? Nomor nota, ini nomornya, tanggal nota. Informasi dari pelanggan yang kita sebut atribut, ya kode pelanggan, nama pelanggan, alamat pelanggan. Informasi tentang barang, ya udah kode barang, nama barang, harga barang, jumlah barang. Informasi petugas, nomor karyawan, nama karyawan. Oke, baik. Sampai di sini dulu video saya tentang menganalisa data
kita sebut nota. Untuk selanjutnya, kelompok informasi ini akan kita bahas lebih lanjut pada materi berikutnya dengan judul analisa data. Terima kasih. Jin dan Jun Channel mohon pamit.